Mulai 2023 ini Presiden Jokowi dan anggota Dewan Komisioner OJK terang-terangan meminta industri keuangan di Indonesia untuk meningkatkan kontribusi dan juga menjaga performa kinerja. Dari titah ini sebenarnya message apa yang berusaha disampaikan dan bagaimana juga tanggapan dari Anda? Mungkin ke Pak Erwin terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Barangkali sesuai dengan arahan yang langsung kami dengar di kegiatan pertemuan tahunan industri jasa keuangan beberapa hari yang lalu, ini boleh menjadi suatu pengingat buat kami semua di industri asuransi karena boleh dikatakan kamilah di industri asuransi yang dibacakan lah dengan tanda petik dosa-dosa dan juga kekurang-baikan tata kelola yang terjadi. Namun ini bukan menjadi suatu hal yang akan membuat kami turun atau menjadi down. Saya kira ini menjadi suatu cambuk pengingat buat kami. Barangkali di antara sekian banyak pelaku industri ada satu atau dua memang walaupun sedikit nilainya ya susunya jadi rusak sebelanga. Ini menjadi tugas berat bagi kami di ASI ataupun mungkin tadi Pak Widodo di AUI ataupun di rekan-rekan asosiasi yang lain dan tentu juga berada di naungan besar Dewan Asuransi Indonesia. Kami melihat bahwa hal tersebut masih menjadi suatu anomali lah di antara baiknya kinerja industri asuransi secara umum. Barangkali saya akan menyampaikan di industri asuransi syariah itu sendiri, sejak masa pandemi selama 3 tahun terakhir, alhamdulillah kami mencatatkan pertumbuhan yang baik, baik dari sisi aset maupun dari sisi kontribusi atau premi kalau di konvensionalnya. Tahun lalu kami tumbuh, bahkan mungkin kalau secara estimasi ke depan pun kami juga memperkirakan berdasarkan historical dan juga dengan penguatan yang ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 PPSK, kami akan lebih meyakini insya Allah ke depannya juga akan lebih baik dan bisa menanggulangi yang mungkin diperkirakan orang akan mengalami masa-masa krisis ataupun resesi. Barangkali itu Bu Sabina. Baik Pak Erwin, itu tadi dari asuransi syariah ya pandangannya dan juga memang optimistis tersendiri ya Pak ya dari memang landscape asuransi syariah. Dari asuransi umum sendiri bagaimana Pak Widodo dengan adanya titah dari Presiden Jokowi dan juga anggota Dewan Komisioner OJK yang meminta industri keuangan di tanah air terutama asuransi untuk tetap menjaga market conduct-nya dengan baik di tahun ini. Ya, terima kasih Bu Sarfina. Sebenarnya pertemuan kami dengan Bapak Presiden bukan hanya saat kemarin ya di pertemuan tahunan, tapi tanggal 16 Januari kami AAUI beserta juga dengan seluruh sektor yang lainnya itu juga bertemu langsung dengan Bapak Presiden di istana dan clear bahwa memang asuransi itu adalah sebagai integral part dari ekosistem keuangan. Keberadaan dan fungsi kami yang sehat itu adalah suatu bagian tidak terpisahkan untuk bisa memang kita meningkatkan pertumbuhan yang ada. Sebagai contoh, asuransi umum harus ada untuk memberikan perlindungan terhadap resiko untuk sebuah aset-aset yang akan mengalami proses kredit. Jadi tanpa adanya performance dari yang baik dari asuransi umum, tentunya juga pertumbuhan ekonomi dari sektor GDP katakanlah akan sulit tercapai karena juga artinya akan ada kontraksi di masalah kredit. Terkait dengan market conduct, ya itu alhamdulillah mungkin dari sisi asuransi umum tidak terjadi banyak isu dalam market conduct. Tidak seperti yang ada di sektor lain dari asuransi jiwa sepertinya. Tapi juga bukan hal ini bukan tanpa permasalahan-permasalahan lain yang mungkin ada di asuransi umum. Kita bisa banyak bicara terkait juga dengan kesehatan keuangan, mungkin juga dengan krisis terkait dengan asuransi kredit. Itu adalah suatu area yang masih agak menghantui untuk asuransi umum. Kembali lagi, kalau untuk market conduct sebagai bagian juga AWI sebagai bagian integral part yang ada di lembaga alternatif penyelesaian sengketa, tentunya kami juga berperan sangat aktif untuk meningkatkan kualitas dari market conduct yang ada. Oke. Demikian Bu Sari.
Oke, baik Pak Widodo. Pak Erwin, saya ke Pak Widodo terlebih dahulu begitu ya. Di satu sisi juga kita ketahui bahwa OJK ini secara umum ya menargetkan untuk minimal pertumbuhan industri perasuransian ini secara gabungan bisa mencapai 5 hingga 7% di tahun 2023. Dan kita berkaca juga kepada tahun lalu ini juga sebetulnya pertumbuhan industri asuransi juga cukup gemilang begitu. Nah, di satu sisi terkait dengan target ini sendiri seperti apa tanggapan Anda atau justru Anda memiliki target lain yang lebih atau berada di atas angka ini dan apa tantangan utama dalam mewujudkan target ini, Pak? Terima kasih. Jadi kalau target yang ada mungkin 5 sampai 7, saya mungkin melihatnya nggak bisa lebih tinggi karena pertama adalah memang ada isu kenaikan dari cost of goods sold terkait dengan peningkatan suku bunga yang ada di market global. Jadi cost of goods sold dari asuransi umum itu memang naik cukup signifikan antara 30 sampai 40%. Tapi di sisi lain juga memang kenaikan dari aset-aset yang diasuransikan terkait dengan inflasi juga akan meningkatkan pertumbuhan premi. Jadi kalau kita bicara premi, tentunya premium itu akan otomatis meningkat sebesar peningkatan inflasi. Kenapa? Karena memang aset-aset yang kemudian diasuransikan harganya pun meningkat. Dari sisi peningkatan harga premi dan juga mungkin penurunan dari jumlah transaksi yang ada terkait dengan inflasi atau kenaikan harga barang yang ada. Untuk di asuransi umum, kami cukup bersyukur karena sejak dengan keluarnya peraturan SEOJK 05 terkait dengan perbaikan market conduct dan peraturan penunjang untuk penjualan produk PAID, di SEOJK nomor 05 ini juga telah memungkinkan untuk asuransi umum juga mulai masuk ke lini bisnis PAID. Jadi kalau kita lihat kontraksi yang besar mungkin saat ini yang terjadi di asuransi jiwa terkait dengan produk-produk PAID, itu mungkin sebagian akan terserap kepada sektor asuransi umum, di mana memang sudah ada beberapa perusahaan asuransi umum yang mulai berjualan produk PAID ataupun dalam proses untuk juga mengajukan lisensi produk PAID. Jadi kalau kita lihat kontribusi pendapatan itu akan combine dari mungkin ada penurunan sedikit, tapi kita punya lini baru terkait dengan produk-produk PAID. Demikian. Baik, jadi mungkin untuk asuransi umum prospeknya di tahun 2023 ini juga tetap masih optimistis ya Pak Widodo. Saya akan beralih ke Pak Erwin sendiri. Dari segi asuransi syariah, tadi juga Anda sudah menyempatkan bilang juga di awal-awal menyatakan bahwa untuk 2023 ini walaupun ada begitu banyak tantangan, tapi memang juga tetap pertumbuhan dari segi premi untuk asuransi syariah juga Anda melihatnya masih optimistis untuk terus tumbuh. Dalam hal pertumbuhan ini dan optimisme ini sebenarnya apa saja kalau kita melihatnya dari segi tantangan di tahun ini, Pak Erwin, dan juga kalau misal Anda menyebut mengenai optimisme tersebut, level growth-nya tersendiri di tahun ini untuk pertumbuhan premi asuransi syariah akan berada di rentang berapa? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bukan meramal, tapi barangkali mengandalkan data historical, kami melihat bahwa kami atau industri asuransi syariah di tahun 2003 dan ke depannya akan tetap mampu menembus di 2 digit. Mungkin diperkirakan antara 11 sampai dengan 12% growth. Kenapa demikian? Yang pertama, di tahun 2022 yang lalu, itu ditutup buku sampai dengan Desember, alhamdulillah industri asuransi syariah secara komparatif dengan konvensional sudah menembus 5% traps, artinya sudah menembus angka 6%. Artinya ini ke depannya mungkin akan jauh lebih baik lagi karena sudah melewati angka psikologis lah ya. Karena selama ini tercatat atau terstigma bahwa kalau industri syariah itu selalu 5% lah. Nah, saat ini kita sudah mampu melewatinya dan ada beberapa faktor pendukung lain seperti sebentar lagi mungkin nanti juga pandemi akan mungkin sudah kita hapus menjadi endemi, sehingga yang paling dekat barangkali ini adalah masa Ramadan, lalu Idul Fitri, lalu dan seterusnya, di mana untuk yang pelepasan pandemi mungkin yang paling dekat adalah travel insurance, dalam hari ini adalah umroh yang sudah meningkat kembali, dan ini merupakan satu pangsa yang cukup dominan untuk industri asuransi syariah, baik di asuransi umum syariah maupun di asuransi jiwa syariah. Mungkin barangkali dapat juga sebagai pembanding di asuransi umum syariah di tahun 2022 yang lalu, pertumbuhan kontribusi atau penerimaan premi syariahnya itu sudah mencapai lebih dari 52% pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini tentu menjadi suatu keyakinan tersendiri juga dengan semakin maraknya
pembiayaan syariah, ada kawasan industri halal, ada Baik. nanti pembangunan mungkin IKN juga menggunakan sukuk dan seterusnya. Ini merupakan satu optimisme kami bahwa industri asuransi syariah ke depan masih akan memberikan prospek yang sangat baik. Baik.